Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha? Semoga kalian selalu sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Selamat belajar. Mari kita simak teks berikut. Bekerja sama dalam keberagaman, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udi dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan teman ibadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kemarin kan kita sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bisa kalian kembali baca ya pada gambar yang ada pada video pembelajaran. Sekarang mari kita temukan gagasan pokok yang ada pada paragraf pertama. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang ada pada paragraf pertama. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Lalu kalimat kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Lalu gagasan pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama. Nah, jadi kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya ya, yaitu Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah kalimat gagasan pendukung, yang artinya kalimat tersebut merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok pada kalimat pertama. Selanjutnya, pada paragraf kedua, gagasan pokoknya terletak di akhir kalimat, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Dan gagasan pendukungnya itu ada di bagian atas, yang berisi informasi tambahan dari gagasan pokok. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gagasan pokok itu bisa berada di awal, di akhir, maupun di tengah. Nah, berikut ini adalah peta pikiran pada paragraf kedua. Gagasan pokoknya itu ada di kolom yang di tengah, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Dan tabel yang lain merupakan gagasan pendukungnya. Indra pendengar, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar. Dengan menggunakan indra ini kita bisa mendengar berbagai suara ya, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dari indra pendengar? Nah, bagian dari indra pendengar atau telinga itu ada 3 ya. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, berikut ini adalah nama-nama bagian pada telinga. Ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, saluran Eustachius, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari bagian-bagian telinga ya. Bisa kalian lihat pada gambar dan bisa juga kalian catat di buku tulis temanya.
Selanjutnya, bagaimana suara bisa terdengar oleh telinga kita. Jadi, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, jadi kita harus menjaga telinga kita dengan baik ya. Nah, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Agama yang pertama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaan adalah hari Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj. Yang kedua ada agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga ada agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ada agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Wesi. Dan selanjutnya ada agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya di Wihara, hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, kitab suci Sisuwujing, tempat ibadah Kelenteng, hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, dan Cap Gomeh. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Yang kedua, indera pendengaran atau telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ketiga, ada 6 agama yang ada di Indonesia dan kita harus menghormati satu sama lain agar tercapainya kerukunan. Nah, demikian ya pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.